Gila. Ya, 20 tahun buat sebuah band itu tidak gampang ya. Dan kita tetap dengan personil yang sama dari awal kita berbentuk sampai sekarang, dan tetap produktif. Hampir 2 tahun sekali kita bikin album. Bahkan di tahun ini alhamdulillah banget kita bikin konser tunggal di yang akan kita lakukan di Malaysia kemarin. Dalam 1 hari sold out tiketnya, dan akhirnya kita bikin second show, jadi 2 hari, nanti tanggal 2 Juni dan tanggal 3 Juni. Terus akan konser tunggal di Singapura, dan sebentar lagi kita akan announce konser tunggal kita di Jakarta, di Hall Basket Senayan nanti, dengan banyak kejutan lah. Terus memang temanya sekarang Road to the World. Kenapa? Karena memang kita memang pengen keliling dunia aja gitu dengan karya kita ya. Dan alhamdulillah entah kenapa tuh kayak kita tuh kayak dimudahkan terus gitu. Waktu itu kita manggung di Irlandia 2013, terus 2019 kita sempat manggung di London, terus kita akhirnya rekaman di Abbey Road. Terus yang belum lama tahun lalu kita main di Times Square di New York. Kita tour hampir 1 bulan di 25 hari. Jadi west to east, dari LA kita main di 5 kota ya. LA, San Francisco, Philadelphia, Washington, terus Maryland sama Manhattan, New York. Dan kita di sana kayak berjuang lagi gitu, karena kita nggak pakai kru, kita benar-benar masang alat sendiri, bahkan ngerouting speaker sendiri di sana. Jadi itu kayak napak tilas lagi, tapi di level yang berbeda gitu. Dulu kita kayak gitu juga kan, nyolok-nyolok sendiri, bawa gitar sendiri. Terus sekarang kita sudah punya kru di Indonesia, tapi ketika kita ke negara orang, karena kita dulu pernah ngerasain dari minus, dari bawah, jadi kita kayak zaman dulu lagi nih, tapi di negara yang berbeda, tapi di Amerika gitu. Jadi kayak kita mencoba untuk melatih mental juga sih di sana. Dan ketika kita manggung di sana 1 bulan kemarin tuh kayak kita manggung di pinggir jalan, manggung di park, main di atas gunung, main di satu kayak perkampungan di sana di San Francisco, dan view-nya bagus banget. Dan orang tiba-tiba ada bule-bule di sana yang ngeliat, merhatiin, terus beli merchandise kita, terus kita layanin langsung. Jadi anak-anak lagi ngeset, aku jualan merchandise, mereka bayar. Jadi bener-bener yang independen banget gitu, tapi seru. Dan di tahun ini kita lebih prepare-nya lebih ini ya, lebih matang lah ya, preparation-nya lebih matang. Jadi sudah diatur lah, dan kebetulan tanggal 10 April ini kita akan berangkat ke Los Angeles. Kita akan main di The Nine Show. Nine Show itu kayak exhibition musik ya, exhibition yang salah satu yang terbesar di dunia juga, karena banyak musisi-musisi dunia juga menjadi speakers di sana, terus klinik di sana, dan kita happy kita bisa diundang di sana. Untuk selama 20 tahun ini, dari mulai terbentuk terus merajai festival sampai sekarang ada di titik ini nih. Nah itu ada buktinya, bukan kita yang ngomong ya. Iya. Kalau yang ngomong enak ya. Iya. Apa sih? Buat saja sih. Maksudnya Surya. Surya. Maksudnya kita nggak tahu emang bener. Iya itu gimana? Kita nggak pernah tahu dia tuh ikut festival atau enggak. Oke. Bener, Surya emang dia ikut ya, pernah ya? Dia band dari Bekasi. Band dari Bekasi. Oke. Gitu kalau kan. Karena emang jujur dulu tuh emang kita terlalu band yang terlalu pede saat itu ya. Jadi sebelum kita audisi, kita udah bagi-bagi hadiah dulu. Saking Maksudnya udah ngitung. udah ngitung. Jadi gini. Oke. Maksudnya gini, kan hadiah 10 juta nih, juara 1. Kita belum audisi nih, udah ngomong, ntar 10 juta buat apaan lu? Buat itu belum mulai, apa kompetisinya. Saking pedenya, agak beda berarti sama sombong. Tapi emang saat itu, kenapa kita yakin kita bisa juara, karena dalam 1 minggu itu kita emang fokus banget latihan. Dan itu setiap hari, jadi kita tuh bisa dibilang habis pulang sekolah nih, langsung ngumpul di rumah di Gang Kamboja, di rumah yang di Ciledug. Itu hari Senin, Selasa itu kita ngulik lagu, jadi latihan pakai gitar popong.
Wahyu pakai drum, pakai bantal, Bantal. ngulik, terus dengerin lagu, dengerin kaset, di rewind. Misalnya ada aransemen apa yang mau kita masukkan ke dalam aransemen saat festival. Terus Senin Selasa kita latihan, Rabu kita masuk ke studio 2 jam. Terus Kamis kita latihan lagi, hari Jumat masuk studio lagi 2 jam. Sabtu Minggu kita festival. Jadi dan itu tuh habit itu terus dilakukan hampir. Jadi kita tuh kerjaannya kalau di pinggir jalan tuh ngeliatin pamflet ini festival, kompetisi band, hadiah 5 juta cabut. Daftar belum punya duit kan, minjem dulu tetangga duitnya buat bayarin. Jadi dulu kita punya fans 3 orang. Dulu awal-awal kita cuma punya 3 orang fans ya. Itu yang selalu kita utangin. itu selalu kita utangin dulu. Terus Mana tuh? namanya siapa ya? Debbie, Dida, sama Putri. Itu masih inget. Oh, mana sekarang? Enggak tahu. Cewek-cewek. Iya. Kumpulin lah tuh orang. Suatu saat kita harus ketemu dia lagi. Karena mereka dulu sering kita utangin waktu mau daftar kompetisi band. Satu itu, yang kedua kita dulu nggak punya alat musik. Jadi kita dulu nyewa alat di studio dekat rumah, sama di Blewah. Studio itu di yang satu lagi di studio 16 ya. 16 itu di dekat rumah juga sama studio Blewah. Itu kita pinjem alat nyewa juga, tapi nggak langsung bayar. Kita bayarnya kalau menang. Nah, mau nggak mau kan kita harus menang biar bisa bayar kan. Kalau misalnya kita nggak menang, kita punya utang dan terus numpuk. Dan alhamdulillah kita selalu menang karena itu kita punya pressure kan. Dan memang saat itu memang kita agak beda dari anak-anak seusia kita saat itu. Jadi memang kerjaannya tuh fingering berjam-jam, latihan ngulik. Dulu kan sering dengerin progresif kan. Dulu ya film teater Planet X gitu-gitulah. Kalau gitu Rush gitu-gitu, terus band-band metal kayak Koponi lah dan lainnya. Jadi kayak dulu emang kita kalau lagu orang pasti kita selalu aransemen yang skillful, tapi dari awal kita udah bikin lagu seperti yang kalian dengar sekarang. Itu tuh kita kayak selalu combine, misalnya satu lagu, misalnya lagunya Padi, Sobat gitu ya, lagu wajib kan lagunya Padi saat itu, atau lagunya Plus Plus atau lagunya Naf, itu lagu wajib. Nah itu salah satu yang cukup fenomenal adalah Naf, karena itu sempat tersebar di internet. Jadi kita bikin progresif itu hampir 8 menit ya, 8 menit, dan itu sempat banyak ditiru sama band-band festival. Jadi band-band festival itu pakai aransemen itu untuk ikut festival, dan mereka selalu bilang, "Bang, saya mau pakai aransemennya The Massive selalu menang bang, selalu juara." Karena emang aransemen itu mungkin di zamannya jelimet banget kan. Kalau menurut kita tuh anjir banget. Tapi kok kita selalu juara saat itu, dan ya itu mungkin korbannya adalah bandnya Surya Insomnia itu. Sampai nyerah deh. Tapi itu Kita padahal nggak pernah ngomong gitu, tapi kan karena ada orang yang ngomong ya kita lanjutin lagi aja. salah satu formulanya juga yang nggak ada di band-band lain adalah kita selalu pede bawain lagu-lagu sendiri ya. Ya. Jadi itu mungkin kekurangan dari band lain adalah yang mereka entah itu nggak punya lagu sendiri dan nggak pede bawain lagu sendiri, karya mereka sendiri. Nah kita tuh selalu pasti Ya, kita bawain selalu lagu pede sendiri. bawain lagu karya kita, Iya, dan lagunya sudah pop, jadi Seperti sekarang. memang komersil lagunya gitu. Jadi satu lagu sendiri, satu lagu yang memang kita obrak-abrik tuh. Formulanya jadinya kita udah tahu Ya. untuk menjadi juara. Dan salah satu orang yang mendorong kita untuk berhenti ikut festival band adalah Om Ben Sleo, almarhum. Kenapa tuh? Jadi Kok dulu? karena dia kan sering jadi jurik, ketemu terus kan. Terus termasuk yang waktu kita festival tingkat nasional yang akhirnya kita juara 1 dan masuk musika, itu jurinya juga Om Ben. Terus kita langsung, wah udah pasti lolos lah kalau Om Ben yang juri, karena bukan karena kita kenal, tapi memang kita pede aja saat itu gitu. Dan Om Ben tuh bilang, udahlah kalian berhenti ikut kompetisi band lah, kalian bikin album. Nah kita waktu itu nurut apa kata Om Ben. Tahun 2006 kita berhenti festival, kita bikin album. Waktu itu kita indie ya, masih indie di satu label lah gitu. Dan ternyata pas kita bikin album tidak sesuai dengan apa yang kita bayangin. Kita kira kita bikin album itu kita langsung terkenal kayak Samson, kayak Peter Pan saat itu. Kan dulu kan ada Peter Pan, Samson sama Niji ya. Iya.
wah ini kalau kita bikin album, karena kita pede dengan materi kita kan, wah kita pasti langsung terkenal nih. Nggak tahu aja pas kita bikin album, satu albumnya mixingnya hancur karena kita nggak ngerti, yang kedua tidak dipromosikan dengan baik, ternyata tidak segampang itu ya masuk industri. Ternyata selain lagu yang bagus juga harus punya manajemen yang bagus, harus punya tim promosi yang bagus. Dan akhirnya kita ternyata setelah punya album malah nggak punya duit, karena kita cari duitnya lewat festival. Jadi waktu itu tuh kita dapat tawaran main di kafe, kita nggak pernah mau. Karena apa? Kalau main di kafe kita harus ngapalin lagu orang sampai 200 lagu 2 jam, kita harus bawain lagu orang. Kalau festival kan paling cuma 2 lagu 2 lagu kita langsung dapat, kalau menang 10 juta, 5 juta. Tapi kalau kita ngafe paling dapat 2 jam 500.000. Jadi menurut kita kayaknya ngabisin waktu deh, dan kita kayaknya waktu itu ya kita mikirnya gitu, namanya masih muda kan kita mikirnya begitu. Terus akhirnya kita memilih untuk ikutan kompetisi band aja, dan emang itu kayak kita cari istilahnya sama cari duitnya di situ. Kita mata pencariannya di kompetisi band. Jadi setelah kita lulus SMA kan kita udah gak dapat uang jajan dari orang tua juga kan. Jadi akhirnya kita memang benar-benar hidupnya dari kompetisi band. Terus rebutan kita bikin album, ternyata albumnya gagal dan malah kita nggak punya duit. Akhirnya karena kita udah rekaman, kita malu pakai nama Massive kalau misalnya ikut kompetisi band. Akhirnya kita ikut kompetisi band lagi, tapi ganti nama. Jadi kita ganti nama tuh. Ntar tiba-tiba namanya Putih, apa lagi? Tiba-tiba namanya It's a Jam lah. Kok apa? Banyak deh pokoknya. Hanya untuk mencari juara, yang penting kita juara aja gitu. Tapi setelah waktu itu ada billboard besar, Live Wanted, terus hadiahnya kontrak rekaman di Musika Studios, kita balik lagi pakai nama Massive. Karena buat kita nama itu kayak doa ya, maksudnya kita yakin dengan nama ini daripada kita pakai nama-nama yang asal itu kan. Karena emang itu untuk cuma nyari duit doang kan. Nah akhirnya ya alhamdulillah kita masuk ke industri, kita juara 1 nasional, dan ternyata kita lahir dari festival, masuk industri juga dari festival juga, kompetisi band juga.